jika mereka memiliki penyakit yang sama terhadap Bapak? Penyakit sama dengan penyakit saya, dan saya ajukan semua itu ke seluruh Kabupaten Sintang dan seluruh kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradas siyam ala kulli mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para soimin dan soimat, pemirsa radio Melawi Raya Kabupaten Melawi. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 ya, untuk pemerintah Republik Indonesia, dan hari ke-7 untuk beberapa ormas yang salah satunya Muhammadiyah. Alhamdulillah, kita masyarakat Indonesia sampai hari ini masih terus rukun, bersatu padu, walaupun banyak perbedaan. Karena pada intinya bukanlah siapa yang benar di dalam memulai ibadah itu sendiri, tetapi hakikatnya siapa yang benar-benar memahami, yang benar-benar hadir di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Dari kata Ramadan saja kita sudah bisa memahami bahwa inilah bulan pembakaran. Apa yang dibakar dari Ramadan? Bukan rumah, bukan kendaraan, bukan hutan, tapi ego kita. Ego yang selalu ingin benar dari yang lain. Ego yang ingin selalu dianggap baik oleh orang lain. Itulah yang harus dibakar pada bulan Ramadan ini. Maka beruntunglah kita ketika Ramadan kali ini mampu mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang egonya, rasa ingin menang sendiri, rasa ingin baik sendiri, haus segala pujian dan segala macamnya, pada Ramadan ini benar-benar terbakar, larut, sehingga kita menjadi pribadi yang fitrah dan layak hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin yang bertakwa. Kaum muslimin, pendengar radio Ramera yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur pada hari ini kita masih diberikan fasilitas, masih diberikan ruang oleh salah satu radio yang sudah sangat tidak asing bagi kita karena sudah cukup lama kiprahnya di Kabupaten Melawi ini, yaitu Radio Melawi Raya. Alhamdulillah, dengan adanya Radio Melawi Raya ini banyak ruang-ruang kosong yang terisi. Khususnya pada bulan Ramadan ini ada ruang-ruang hati kita yang kosong dari sentuhan-sentuhan, tausiah-tausiah, siraman-siraman rohani. Maka kita bersyukur dengan hadirnya Ramera di Kabupaten Melawi ini dapat mengisi ruang-ruang di bulan Ramadan ini dengan menyiarkan program-program yang bernuansa Islami dalam rangka menghadirkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat Kabupaten Melawi. Maka mari terus kita dukung Radio Melawi Raya ini untuk terus eksis
di tengah-tengah publik kita. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, mari kita berikan apresiasi kepada Radio Ramera yang pada hari ini masih tetap semangat di tengah kekurangan yang ada. Mudah-mudahan Radio Mariraya ini tetap eksis di kemudian hari. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Radio Melawi Raya yang dirahmati Allah, bahwa perlu kita ketahui dalam setiap aktivitas kita ini tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan satu hal kepada kita, bahwa dihadirkannya kita selaku manusia di muka bumi ini adalah untuk tunduk dan patuh mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia, bahwa kita setiap harinya tidak terlepas daripada apa yang disebut dengan ibadah. Karena ibadah itu sendiri mengandung arti pengabdian. Napas kita, penglihatan kita, mulut kita, gerak dan gerik kita, itu tidak lain selalu ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita abdikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengabdikan itu? Kita menggunakan mata kita untuk melihat kebaikan-kebaikan di dalam setiap segala sesuatu. Kita gunakan mulut kita untuk membicarakan kebaikan-kebaikan di dalam segala sesuatu. Kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar sesuatu yang baik-baik dalam segala sesuatu. Kita gunakan langkah dan gerak kita untuk menciptakan asar-asar atau jelas bekas yang memberikan kebaikan-kebaikan dalam segala sesuatu. Maka tugas kita mulai dari bangun tidur, bahkan tidur, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sadar maupun tidak sadarnya kita. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala sangat ketat. Wa ma tasa'aluna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bahwasanya Allah itu kehendaknya mendahului dari kehendak kita. Artinya di sini ketat. Allah Subhanahu wa taala mengatur setiap gerak dan gerik kita. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Maka disinilah poin pentingnya kita selaku hamba, di dalam kita selalu berikhtiar melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Jangan pernah kita merasa baik dari yang lain, karena sejatinya apa yang terjadi di dalam setiap pemikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin shaimin shaimat rahimakumullah. Puasa ini tentu harus mampu menghadirkan sebuah kesadaran dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu mengandung makna dan rahasia. Rahasia dan makna inilah yang perlu kita gali di dalam setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu semuanya ada rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gali bersama. Maka setiap ibadah itu yang pertama yang menjadi kunci diterimanya ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah
keikhlasan. Maka tidak jarang kita menemukan atau bahkan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atos. Banyak di antara kita orang-orang yang berpuasa namun dalam puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kalau bahasa kita ulu ini apa istilahnya ya? Angup, langsai, teko malah. Jadi ini yang perlu kita sadari, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita sudah mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita, tidak makan dan tidak minum, menjaga hal-hal yang dilarang selama berpuasa, tetapi hasilnya langsai, bahasa kita ulu nih, pakpok. Masih mending pakpok. Ini tekor, hanya lapar dan dahaga. Apa permasalahannya? Karena itu tadi, dia berpuasa tapi masih ada keinginan untuk dipuji, masih ada keinginan untuk sesuatu yang selain Allah, termasuk masih ingin pahalanya, termasuk masih ingin surga di sisi Allah. Itu masih sesuatu selain Allah. Karena itu Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, bahwa Allah tidak sekali-kali memerintahkan di dalam melakukan amal ibadah pengabdian kepadanya kecuali untuk memurnikan segala sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Murni, tidak ada embel-embel, tidak karena ini, tidak karena itu. Artinya memang dasarnya adalah cinta. Bagaimana kita mengartikan cinta di sini? Mungkin bisa kami contohkan bagaimana cinta itu benar-benar tulus dan ikhlas. Mungkin kita pernah mengalaminya, kita selaku anak atau selaku orang tua. Ketika anak kita sakit misalnya, parah sekali, pasti kita sedih. Dalam kesedihan itu, dalam hati kecil kita berkata, kalau misalnya sakit anakku ini bisa dipindahkan kepadaku, aku rela. Aku rela asal anakku sembuh. Itulah wujud cinta yang tidak mengharapkan apa-apa, tanpa balas. Begitulah seharusnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sesuatu selainnya, tapi benar-benar ingin berjumpa kepadanya. Karena kebahagiaan orang yang berpuasa itu dua. Ketika ia berbuka dan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Secara fisik kita berbahagia ketika haus dan dahaga kita terpenuhi. Kita makan, kita minum, lapar dan dahaga terpenuhi. Namun batin kita kering karena kita tidak berjumpa dengan Tuhan kita. Maka disinilah perlu kita menyadari puasa Ramadan yang kita lakukan ini, apapun bentuk ibadah kita, bukan hanya puasa. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan waktu tidur, itu adalah ibadah yang harus kita tuluskan, kita murnikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan sesuatu karena sesuatu, tetapi benar-benar tulus. Kita melihat ini adalah perintah yang tidak harus kita minta, tapi Allah SWT lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ikhtiar tetap kita jalankan, usaha tetap kita jalankan, tapi murnikan ikhtiar dan usaha kita. Inilah kita dilatih di bulan suci Ramadan ini. Maka Allah juga mengatakan, ya, puasa itu untukku. Ya, barang siapa sudah mendapatkan aku di dalam puasa itu, maka akan kuberikan semuanya kepadamu. Ketika Allah yang sudah hadir, pasti kita tidak ingin apa-apa lagi. Kita tidak ingin
Surganya kita tidak ingin apa-apa, tapi itu pasti Allah berikan karena kita sudah berjumpa dengannya. Kaum muslimin wal muslimat, soimin wa soimat rahimakumullah. Maka kedudukan ikhlas, nilai ikhlas ini adalah sangat-sangat penting yang selalu hadir kita tanamkan di dalam niat kita di awal kita mulai mengerjakan sesuatu. Seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana kita memurnikan diri kita. Mungkin pertama kita mengucap istighfar, kita mengakui bahwa kita ini penuh dosa, dan kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya upaya. Bahkan diri kita ini sebenarnya tidak ada, semuanya milik Allah semua. Lalu apa yang pantas untuk kita banggakan dalam kehidupan ini? Maka Allah mengatakan semua dosa ku ampuni, namun satu yang tidak ku ampuni, syirik. Barang siapa yang syirik kepadaku, maka kekal bagi dirinya di neraka. Maka disinilah perlu kita menyadari kalau di dalam sholat itu perlu tumak ninah. Maka kalau dalam tarawih, dalam sholat, berhati-hati kita. Jangan sembarangan kita melaksanakan sholat tanpa tumak ninah. Karena tumak ninah itu adalah ruang perenungan. Kalau haji itu adalah wukuf di Arafah. Tidak disuruh apa-apa, tidak diminta berdoa, tidak minta berzikir, hanya diam. Karena hanya dalam diam itulah nanti Allah SWT akan memberikan bisikan-bisikan ilhamnya. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau berdiam di Gua Hira. Maka disinilah menjadi penting kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk. Maka Allah SWT menghadirkan puasa ini sebenarnya untuk kita berhenti dari aktivitas-aktivitas keduniaan, untuk benar-benar menghadirkan Allah itu sendiri dengan tidak berpikiran selain Allah. Maka puasa ini menjadi alat bagi kita ketika perut dilaparkan, ketika mata disuruh tidak banyak memandang di luar. Di situ kita akan mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa ketika perut kita dilaparkan, kita berkomunikasi, ternyata ada sistem saraf, sistem tubuh yang mulai diam, pikiran mulai diam. Jadi disitulah nanti akan ada kita jumpai pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dalam diri kita. Akan muncul pertanyaan, apa sebenarnya maksud Allah untuk memberikan kewajiban-kewajiban ini kepada kita? Kalau anak kecil kita pernah merasakan, ya kalau untuk berpuasa pasti mampu sampai sore. Bahkan anak kecil lebih hebat puasanya, masih sempat main-main. Tetapi itulah tadi, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaganya. Maka disinilah menjadi penting kita memberikan ruang sejenak di dalam kehidupan kita untuk diri kita sendiri, untuk kita merenung. Maka Ramadan inilah adalah salah satu tempat, satu ruang yang Allah SWT hadirkan bagi kita untuk bertafakkur kepadanya. Maka perlu tumak ninah. Maka dalam sholat segala macam ada tumak ninah. Berhenti sebentar, kata Allah. Karena ada sesuatu yang harus kita refleksi ke belakang dalam semua kehidupan kita. Kaum muslimin, soimin, soimat rahimakumullah. Kemurnian di dalam setiap aktivitas kita ini adalah penentu. Maka tadi ayat yang disampaikan tadi, sesungguhnya percuma kalau bahasa tegasnya kita melakukan sesuatu sia-sia. Ini ketika kita sudah sadar, ternyata apa yang kulakukan dahulu itu tidak memberikan makna yang berarti, tidak mengubah hidup saya. Sholat tidak mampu mengantarkan saya dari perbuatan keji dan mungkar. Saya masih banyak irinya, masih dengki, masih ada, masih sakit hati
Ketika orang menyalahkan saya masih merasa lebih baik dan lebih benar. Itu artinya ibadah yang kita lakukan itu masih belum murni. Karena ketika sudah murni, kita tidak akan peduli lagi orang mau mengatakan apa, mau ngomong apa, ya hanya Allah yang akan menilai kita. Karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa. Allah sudah kaya, Allah sudah memiliki segalanya. Dia tidak membutuhkan apapun dari kita. Namun kita perlu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak pernah menghukum hambanya, Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tapi hambanya sendirilah yang menzoliminya. Kenapa? Karena tidak pernah tumak ninah, tidak pernah menyadari, tidak pernah bertafakur. Karena Allah mengatakan, ya, bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70.000 tahun. Apa makna tafakur? Bisa sampai seperti itu. Artinya di situ ada ruang di mana kita bisa menemukan satu kesadaran yang memang itulah yang menjadi tujuan daripada hidup kita, yaitu kembali kepada Allah SWT dengan keadaan suci murni, bersih, tanpa membawa satu benih apapun di sisinya. Allah sudah kaya, Allah tidak butuh apa-apa. Maka kita hanya perlu datang kepadanya dengan jujur bahwa aku inilah hamba yang doib, yang tidak mampu, yang tidak punya daya upaya. Bahkan untuk melaksanakan puasa ini, kalau tidak dengan kekuatanmu ya Allah memberikannya, aku tidak akan mampu. Maka tidak ada yang pantas untuk aku sombongkan terhadap diriku sendiri. Kaum muslimin, para soimin, soimat rahimakumullah, semoga puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah lainnya yang sempat kita cicipi pada tahun ini mampu membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Karena tadi hadis, barang siapa dengan puasa tadi ada 2 kegembiraan, maka salah satunya adalah ketika bertemu kepada Allah SWT. Maka rugilah kita ketika setiap Ramadan yang sudah kita lakukan setiap tahun, kita tidak berjumpa dengan Tuhan kita. Maka dengan Ramadan kali ini, marilah kita berhenti sejenak untuk mentafakuri bukan hanya makna tapi rahasia diwajibkannya puasa Ramadan ini. Dengan mengkaji, bertanya, berkumpul dengan orang-orang yang memahaminya, bukan hanya paham tentang terjemahannya, bukan hanya paham tentang kulitnya, bukan hanya paham tentang dagingnya, tapi orang yang paham tentang rasa atau rahasia daripada ibadah puasa itu sendiri. Maka kenapa setelah berpuasa itu ada hari raya? Itu hakikatnya kita sudah terbebaskan dari dosa-dosa. Kita sudah kembali suci, kembali murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ego kita sudah benar-benar terbakar di bulan Ramadan ini. Maka kita kembali fitrah, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa, yang kita tahu semua dari Allah, semua untuk Allah, semua bersama Allah. Maka tidak ada lagi yang kita lihat tidak bagus, tidak ada lagi yang kita lihat yang salah, bahkan di dalam salah itu sendiri ada hikmahnya. Maka yang kita lihat semula adalah wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kamu memandang, disitulah wajah Allah. Itu ketika kita sudah fitrah, kita sudah kosong dari sesuatu selain Allah. Maka penting sekali kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat menyadari, mentafakuri Ramadan kali ini dengan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, penuh kegembiraan, penuh dengan keyakinan. Untuk ikhlas memang tidak mudah, tapi juga tidak susah. Maka carilah orang yang mengerti
tentang apa itu ikhlas. Ikhlas itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita berprasangka, tidak ada kita ingin ini dan ingin itu. Yang kita ingin hanya Engkau ya Allah. Mari kita berdoa bersama dengan puasa Ramadan ini, dengan menghadirkan keikhlasan, dengan kemurnian kita melaksanakan ibadah. Ya kita laksanakanlah semampu kita. Yang penting kita jujur. Allah tidak menuntut apa-apa. Kita jujur. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan apapun, misalnya kita tidak mampu untuk sholat tarawih, tidak mampu untuk sholat malam, bahkan yang tidak mampu melaksanakan puasa, Islam punya banyak cara untuk membebaskan kita dari kewajiban-kewajiban itu. Tapi kita harus jujur, bukan karena alasan ini dan alasan itu. Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan apa yang kita persembahkan, tetapi ketakwaan kita, kejujuran kita bahwa kita memang tidak mampu, kita tidak ada daya upaya, melainkan semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, soimin soimat, pada Ramadan kali ini adalah Ramadan yang bermakna karena ini sudah memasuki akhir zaman. Tanda-tandanya sudah banyak. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan kesadaran. Kesadaran di sini bukan kesadaran yang melihat sesuatu itu hanya seadanya, tapi kesadaran melihat segala sesuatu itu adalah wujud daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah di dalam segala sesuatu, itulah kesadaran yang tidak ada batasnya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermi'raj ke Sidratul Muntaha, ke ujung kesadaran, ke puncak kesadaran. Jibril tidak mampu untuk ikut selanjutnya, karena Jibril itu adalah simbol ilmu. Maka Nabi harus datang dengan la haula wala quwata illa billah. Barulah Nabi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini mampu memberikan kesadaran kepada kita. Kita mampu menggali makna dan rahasianya. Di malam-malam ganjil nanti kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mungkin di sini jangan kita terlalu sempit memaknai Lailatul Qadar itu. Kalau kita terlalu sempit, bagaimana nanti ketika NU atau pemerintah yang mendahului, tentu malam ganjilnya berbeda. Muhammadiyah yang mendahului, tentu malam ganjilnya berbeda. Apakah seandainya malam ganjilnya ada pada Muhammadiyah, lalu bagaimana dengan malam ganjil bagi pengikut pemerintah? Apakah seperti itu kita memahaminya? Mungkin secara syariat ya, tetapi secara hakikat ganjil itu apa? Keganjilan adalah malam keganjilan, malam yang tidak seperti biasa, malam yang tidak normal. Tapi di malam itu Allah SWT mengatakan rahmatnya turun. Malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beramal di malamnya itu. Apa yang terjadi di situ? Sungai-sungai berhenti mengalir. Pohon-pohon ditundukkan. Cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Semuanya bertasbih menyebut nama Allah. Ini perlu kita gali rahasianya. Ini memang perlu untuk penting supaya kita tidak hanya beribadah, hanya sekedar ritual. Bahkan kita sering berselisih paham ketika kita hanya mengkajinya, hanya sebatas syariat. Kita perlu menggalinya lebih dalam lagi. Itu semuanya terjadi di dalam diri Nabi besar Muhammad SAW dan harus terjadi dalam diri kita. Maka penting sekali untuk kita terus belajar. Jangan kita menutup diri, mari kita membuka diri. Karena setiap hari kita adalah belajar. Allah SWT tidak pernah menghukum
orang yang ingin belajar. Yang Allah hukum itu adalah orang yang ingin benar sendiri. Tapi orang yang merasa bodoh, dia akan ingin tahu banyak hal, karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Semoga Ramadan ini mampu membakar kesempitan-kesempitan dalam dada kita, membakar kesempitan-kesempitan cara berpikir kita, membakar keakuan-keakuan kita, sehingga rahmat Allah dapat mengalir lebih leluasa ke dalam diri kita. Kaum muslimin, soimin soimat rahimakumullah, mungkin waktu sudah dibatasi dari Ramera hanya setengah jam. Kita berdoa semoga program yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama ini dapat berjalan baik dan lancar. Semoga dapat memberikan ruang-ruang, mengisi ruang-ruang kosong, ruang-ruang hampa di tengah hati umat Islam saat ini, untuk mengisinya dengan pemahaman-pemahaman spiritualitas, mengisi kekosongan rohani, sehingga ibadah apapun yang kita lakukan itu ada rasanya, ada kehadiran Allah di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, kalaupun memang ada salah, kiranya mohon dikoreksi. Kalaupun ada benarnya yang bisa diambil manfaat, alhamdulillah. Kalaupun ada yang membingungkan, mari kita buka ruang diskusi untuk lebih memahami, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Maka perlu kita buka ruang-ruang diskusi, jangan kita membatasi diri kita dengan hal-hal yang mungkin belum kita pahami. Disinilah pentingnya kita membuka diri, pentingnya dibuka ruang-ruang untuk berdiskusi dan mendengarkan tausiah-tausiah seperti yang dilaksanakan oleh Radio Ramera yang bekerjasama dengan teman-teman IPARI dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya yang benar datang dari Allah. Adapun kita yang doib ini, yang mengaku bahwa kita tidak ada kemampuan apa-apa, salah dan hilaf adalah milik kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.